Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan mencoba menulis huruf dan angka dengan style yang sekiranya biasa ditemukan pada gambar-gambar arsitektural manual atau hand drawing. Sebagai latar belakang, penyajian gambar sketsa arsitektural seringkali disertai dengan berbagai keterangan tertulis seperlunya. Tapi kenapa penting untuk menulis huruf dan angka secara baik atau minimalnya rapi? Karena sedikit banyak akan berpengaruh ke visual gambar yang kita hasilkan. Jadi secara komposisi keseluruhannya begitu. Gambar sudah oke, tapi tulisannya berantakan atau malah susah dibaca, dapat mengurangi estetika, bahkan gambar bisa jadi tidak begitu komunikatif lagi. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa huruf dan angka itu berperan dalam komunikasi gambar. Yang biasa digunakan adalah huruf Latin dan angka Arabik maupun Romawi dengan tampilan cetak. Biasanya agar legibilitas atau legibility-nya tinggi, terlihat jelas gitu, jenis fontnya dibuat simple dan clean. Referensi yang saya gunakan adalah teknik gambar sketsa arsitektur dari Bapak Budi Widodo Pangarso dan buku Architectural Graphic dari Dekacing bagian atau bab 9 Architectural Presentation. Di situ dijelaskan impact di graphic symbol dan lettering tergantung pada size atau ukuran, proportion atau proporsi, visual weight, dan placement atau penempatan. Baiklah, berikut mari kita coba bersama-sama. Ukuran dan proporsi huruf. Pertama-tama, saya membuat guidelines terlebih dahulu. Guidelines ini adalah garis bantu. Jadi saya menggaris kertas sebesar 2 cm. Nah, garis bantu ini yang memandu huruf-huruf kita agar tingginya sama. Konsistensi tinggi huruf itu yang akan membuat tulisan kita terlihat lebih rapi. Ya, saya garis dan kurang lebih sama. Yang berikutnya adalah ukuran. Ukuran huruf ini diusahakan konsisten dalam setiap kata. Karena kita sudah tahu tingginya sama, maka untuk ukuran huruf bisa lebih mudah mengaturnya. Yang berikutnya adalah proportion atau proporsi. Proporsi huruf terdiri dari lebar dan tinggi huruf. Ada square proportion, yaitu ketika lebar dan tinggi huruf itu sama. Di sini ada 3 kotak lebar dan 3 kotak tinggi. Seperti huruf W dan huruf A yang barusan saya tulis atau saya gambar gitu ya. Itu sama ya antara tinggi dan lebar. Kemudian ada normal proportion. Ketika tingginya 3 dan lebarnya 2. Saya akan membuat contoh dari square proportion di mana memang huruf-hurufnya itu lebih lebar dengan perbandingan 3:3 antara tinggi dan lebarnya. Berikutnya adalah normal proportion di mana lebarnya 2 dan tingginya 3. Yang berikutnya adalah narrow proportion, itu lebih sempit atau hurufnya terlihat lebih ramping. Namun semuanya tergantung style dari teman-teman. Secara personal, saya menyenangi huruf dengan proporsi lebarnya 2 dan tingginya 3. Tapi ini tidak mutlak dan yang penting huruf-huruf yang kita tulis itu mudah untuk dibaca dan sesimpel mungkin. Jadi tanpa ada ornamen atau tambahan-tambahan yang menyulitkan orang untuk mengidentifikasi huruf kita. Menurut saya, setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam penulisan huruf. Namun, kita bisa berlatih untuk lebih konsisten dalam hal bentuk huruf. Kita bisa menuliskan huruf A sampai Z secara berulang dan memilih seperti apa sih bentuk huruf yang tentunya mudah untuk dibaca sekaligus nyaman untuk ditulis. Saya senang dengan style dari Dekacing, tapi itu
susah kalau untuk ditiru dan sangat rapi, sedangkan ya tulisan saya sebenarnya nggak rapi-rapi amat gitu. Berikutnya adalah jarak dan visual weight. Tentang jarak, diusahakan agar jarak antar huruf pada kata itu konsisten, artinya sama gitu. Kemudian jarak antar kata dalam satu kalimat juga jangan terlalu lebar atau terlalu sempit. Ini saya menuliskan kata konsep dengan jarak yang beda. Yang ini saya rasa terlalu sempit. Yang berikutnya ini terlalu lebar antar hurufnya. Dan diusahakan tidak berbeda-beda sehingga tidak membingungkan yang baca. Ya, yang barusan ini yang paling mending ya sepertinya ya. Untuk latihan kita bisa cari pengram. Pengram itu adalah kalimat yang memuat alfabet atau huruf A sampai Z. Pengram ini banyak contohnya di internet, jadi teman-teman bisa browsing dan menuliskannya. Tujuannya agar kita mengetahui sudah konsisten atau belum sih tinggi huruf, kemudian proporsi huruf. Jadi teman-teman tadi misalnya pengen menulis dengan square proportion atau normal proportion atau huruf-hurufnya lebih ramping gitu. Jadi melatih konsistensi sebetulnya. Dan teman-teman juga bisa berlatih selain huruf kapital adalah huruf kecil. Kemudian bisa juga teman-teman mengurangi tinggi huruf dari baris pertama sampai baris terakhir. Ini saya mencoba untuk menulis pengram dengan ukuran yang berbeda sedikit gitu. Selanjutnya, saya rasa tidak perlu dinarasikan, tapi teman-teman bisa berlatih bersama saya untuk menuliskan pengram. Jika bosan atau suntuk, teman-teman juga bisa mengulangi menulis huruf A sampai Z di sela-sela penulisan pengram.